Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi Amang Inang, saudara-saudari yang pada hari ini berulang tahun. Biarlah Tuhan yang memberikan kebahagiaan dan panjang umur. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, bahkan yang bergumul di dalam sakit penyakit. Yakinlah, percaya Tuhan berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan buat jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan hari ini, apapun persoalan kita, yakinlah Tuhan pasti memberikan solusi buat kita semua. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera bagimu yang dari Tuhan Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nats kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 11 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian dikatakan, lembu dan beruang sama-sama memakan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedangkan singa akan memakan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Saudara yang kekasih, nats ini sepertinya sangat menyenangkan apabila kita membacanya dengan teliti. Karena buah daripada tindakan-tindakan raja itu adalah kesejahteraan yang tidak hanya meliputi kehidupan antar manusia, akan tetapi juga meliputi kehidupan antar hubungan manusia dengan binatang-binatang yang diperbaiki kembali pada saat kita tahu manusia jatuh dalam dosa, ada permusuhan antara manusia dengan ular. Sehingga melalui raja ini timbullah kembali suasana seperti di Taman Firdaus. Binatang-binatang yang biasanya buas sekali, seperti serigala dan macan tutul, akan kehilangan kebuasannya dan dapat bergaul akrab dengan kambing dan domba. Beruang dan singa akan bersahabat dengan lembu dan merupakan sekawanan. Semua pergaulan, ya, artinya seluruh pergaulan di dalam alam ini diliputi suasana damai. Sehingga bahaya tidak ada lagi. Anak lembu dan anak singa ditambunkan bersama-sama, sedangkan seorang anak kecil menggiringnya. Permusuhan yang lama yang ditimbulkan oleh dosa antar manusia dan ular akan berakhir juga. Anak-anak bayi pun tidak perlu takut dengan ular-ular berbisa seperti ular tedung dan ular beludak. Semua gambaran yang diberikan dalam nats renungan hari ini bersifat kiasan dan jangan ditarikkan dengan kesimpulan-kesimpulan atau tafsiran yang harfiah dari pikiran kita sendiri. Semua gambaran yang ada di dalam nats renungan hari ini bersifat kiasan. Sesungguhnya nats renungan hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan memiliki rencana untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan bagi semua ciptaannya. Kalau kita percaya Tuhan mampu menciptakan kedamaian dan keharmonisan, maka timbullah pertanyaan bagi kita sekarang. Bagaimana dengan peranan kita untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan di sekitar kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah gereja kita? Apakah kita akan berpikir bahwa saya sangat berkuasa di gereja, di lingkungan keluarga saya, semuanya harus mendengarkan saya? Kalau kita sudah mengatakan itu, otomatis semuanya dia rasakan akan dalam keadaan damai dan harmonis. Apa iya? Saudara yang kekasih, jangan pernah memakai jabatan dan kekuasaan ataupun hartamu untuk kekuasaanmu. Karena semua yang kita miliki dalam hitungan detik saja dapat dihancurkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu nats ini mengajak kita, semua tidak terkecuali, marilah kita menjadi orang-orang yang dapat menghadirkan damai, kesejahteraan, bahkan keharmonisan
untuk semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan akan bertindak bagi orang-orang yang membuat gaduh dan kerusuhan di dalam suatu persekutuan di dalam Tuhan. Marilah, jadilah seperti yang dikehendaki Nats ini, bersyukur kepada Tuhan yang sudah menciptakan kedamaian dan keharmonisan untuk semua ciptaannya. Dan kita sebagai ciptaan yang dikasihi Tuhan, kita buatlah lingkungan kita menjadi damai dan sejahtera, serta harmonis antara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus selalu menolong kita yang selalu berusaha untuk menciptakan kedamaian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Biarlah kiranya renungan hari ini menjadi suatu ingatan buat kami semua. Kami diajak untuk menjadi pendamai-pendamai di tengah-tengah lingkungan kami, baik di gereja, di rumah tangga kami, sekitar kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada. Agar kami mampu menciptakan kesejahteraan, kedamaian, keharmonisan. Engkau pakai kami sebagai benjana-Mu untuk menciptakan semua itu. Tuhan punya rencana untuk menyatukan semua yang tidak mungkin kami pikirkan, tapi Tuhan sudah memikirkan semuanya. Bahkan semua binatang-binatang buas dapat berdamai karena kuat kuasa Tuhan. Engkau memiliki kuasa di atas segala kuasa. Oleh karena itu biarlah kekuasaan Tuhan berkuasa atas kehidupan kami, agar hanya Tuhan yang boleh berkuasa atas segala sikap, perbuatan, pikiran, hati kami. Sehingga apa yang kami perbuat semua seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, juga ulang tahun pernikahan. Tambahkan sukacita-Mu atas mereka, agar di hari ini mereka benar-benar bergembira, merasakan kedamaian, sukacita, keharmonisan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun yang di rumah, dan yang bergumul sudah lama dalam sakitnya. Tunjukkan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit kepada saudara-saudara kami yang sedang terbaring. Kami percaya tangan Tuhan mampu menyembuhkan bagi saudara-saudara kami yang merindu sentuhan tangan-Mu dalam kesembuhan ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, apapun itu. Tuhan berkati agar Tuhan memberikan solusi yang terbaik buat kami semuanya. Ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.